Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ayah Bunda dan teman-teman semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam kajian Rumah Quran Ain Jogja. Ya, insya Allah nanti akan kita laksanakan secara berkala terus-menerus itu untuk melakukan siar-siar kait dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kajian yang pertama ya pasca launching Rumah Quran Ain Jogja. Apa itu Rumah Quran Ain Jogja gitu nanti akan saya sedikit jelaskan mungkin bagi yang masih asing ya dengan nama Rumah Quran Ain Jogja ini gitu. Juga ada yayasan Good People Indonesia dan nanti mungkin sedikit akan saya kasih gambaran ya ke teman-teman semua gitu. Baik, di awal kita buka dulu dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ayah Bunda dan teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya untuk meluangkan waktunya malam-malam seperti ini untuk mengikuti satu kajian gitu bersama dengan Umi Nunung. Terima kasih juga untuk Umi Nunung yang bisa menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya masih berkenan gitu ya untuk hadir bersama kita di sini gitu ya malam seperti ini gitu. Baik, mungkin nanti akan kita bahas berkaitan dengan adab, mengajarkan adab dengan Al-Quran. Nah, ini tema yang mungkin sangat mendasar gitu ya, sudah banyak dibahas di mana-mana, tapi sebetulnya kita tidak pernah cukup ya untuk menggali terus atau belajar terus berkaitan dengan adab, apalagi dengan Al-Quran ya. Jadi akan sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang mungkin akan kita dapatkan pada malam hari ini. Jadi untuk teman-teman semua ya Bunda, mari kita persiapkan diri untuk mengikuti kajian pada malam hari ini dengan baik. Itu mungkin sebelum masuk ke materi ya, mungkin sedikit saya jelaskan berkaitan dengan Rumah Quran Ain Jogja. Jadi saya coba untuk share. Oke, baik. Ya, Rumah Quran Ain Jogja adalah rumah untuk bimbingan belajar tahsin gitu, tilawah, tahfiz dan murojaah Al-Quran yang sebetulnya sudah banyak ya terdapat di daerah Bandung ya, Jawa Barat gitu, yang dengan kesuksesannya setelah lebih dari 6.800 peserta rumah Qurannya, yang akhirnya pada bulan ini kita sudah launching gitu untuk Rumah Quran Ain di Jogja gitu. Tepatnya di daerah Bantul pada 2 pekan yang lalu ya kita sudah launching Rumah Quran Ain Jogja. Nah, insya Allah ke depan kita akan mengadakan kajian-kajian rutin setiap pekannya yang teman-teman bisa ikuti terus ya. Jadi nanti informasinya akan kami sampaikan secara berkala gitu di grupnya ya, grup kajian RQ Ain Jogja tersebut gitu. Nanti akan kita sampaikan mungkin ada program-program yang akan segera kami update gitu. Kemudian kami juga membuka kesempatan untuk Ayah Bunda dan teman-teman semua untuk ikut terlibat juga berkontribusi dalam suksesnya kita untuk mencetak hafiz Quran ini gitu. Baik mungkin secara finansial ataupun dengan mengikuti program-program lainnya ya dari Good People dan juga
Rumah Quran Ain Jogja ini gitu. Nah, mungkin kita sapa dulu pembicara kita pada malam hari ini, ada Umi Nunung, atau nama lengkapnya Umi Trianawati Nunung Bintari. Mungkin Umi Nunung sudah bisa dengar suara saya, sudah bisa akses suara saya, Umi? Sudah, insya Allah. Suara saya jelas, Mas? Sebentar, ini di tempat saya suaranya agak kecil. Iya, cek. Cek. Kalau suara Mas Fikri jelas, suara Umi belum jelas. Umi Nunung baik. Sudah jelas belum, Mas? Sudah Umi. Saya kok belum kedengeran ya suaranya? Pada Bu Septi. Sudah terdengar belum? Jelas, Bu. Saya aja tahu. Oh, jelas. Di tempatnya lain. Oh, coba sampaikan ke Mas Fikri. Ada yang jelas, ada yang belum. Udah itu Bapak gila. Jangan itu pinjam punya Bapak itu. Pak. Pot cateringan nggak nih Pak? Oke. Oh, ini sudah Enggak. suaranya. Oke, baik. Umi, gimana kabarnya Umi? Sehat? Alhamdulillah, baik. Agak ngantuk aja tadi ya. Kalau ibu-ibu jam segini biasanya sudah ngantuk ya. Jam istirahat. Tapi alhamdulillah ini pada masih stay. Baik Umi, terima kasih. Ini Umi udah menyempatkan ya malam ini untuk berbagi ilmunya, dan mungkin langsung saja ya Umi supaya tidak berlama-lama lagi seperti itu, kepada Umi Nunung untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih Mas Fikri untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Yang saya hormati semua peserta kajian Rumah Quran Ain di Bantul, dan saya memberikan apresiasi kepada semua peserta ya, karena pada malam hari ini biasanya kalau ibu-ibu, ini kebanyakan ibu-ibu pesertanya ya, sudah waktunya beristirahat, sudah waktunya untuk rehat begitu, tapi masih menyempatkan untuk kita sama-sama untuk belajar begitu ya. Namun sebelumnya saya awali dulu bahwa saya Ibu Nunung Bintari, saya praktisi pendidikan, praktisi parenting, dan malam ini diminta untuk memberi satu berbagi ilmu tentang bagaimana Al-Quran mendidik adab, atau kita bisa sebutkan sebagai bagaimana kita mendidik adab kepada anak-anak sejak kecil, dan Al-Quran menjadi satu pijakannya. Mungkin kalau saya awali dengan seperti ini dulu. Kalau kita bicara masalah adab ya. Oh ya Mas Fikri, saya nanti bagi ini ya, saya share materi ya. Saya dijadikan co-host dulu. Ya, boleh. Ya, sebelum saya nanti pakai materi ya, saya berikan gambaran dulu betapa pentingnya masalah adab. Mungkin para bapak dan ibu-ibu sekarang ini sering ya menemui hal-hal yang ketika dalam bergaul bersama teman-teman atau bergaul dengan orang dewasa, itu menemukan hal-hal yang kadang-kadang membuat kita ada kadang beristighfar, kadang merasa kok begitu sih, kok begini sih. Artinya begini, kita bertemu dengan banyak orang dewasa yang sama-sama usia atau mungkin lebih tua atau lebih muda, tetapi kemudian dalam sisi ada bergaulnya itu kurang tepat. Misalnya begini, ada orang dewasa yang sulit sekali mengucapkan kata terima kasih begitu ya. Ada lagi kan adab dalam bergaul, mungkin kalau kita lihat sudah usia balik belum menggunakan jilbab. Ada lagi yang kemudian ketika makan ya masih dengan tangan kiri, lalu sudah usia dewasa, bahkan anak pun juga sebenarnya sudah harusnya dengan tangan kanan. Ada lagi kemudian kasus-kasus yang sekarang ya yang terjadi sangat marak ya tentang banyaknya pelecehan seksual, itu kan mulai dari adab
bergaul laki-laki dan perempuan, kemudian adab memandang gitu ya, yang ada berpakaian dan seterusnya, yang terus itu kemudian akan menjalar kemana-mana. Dan akibatnya apa? Ketika pendidikan adab tidak diberikan sejak dini, itu akan membuat banyak kesulitan di kemudian hari. Bukan hanya menyulitkan diri sendiri, tapi juga menyulitkan banyak orang lain. Karena saya berkecimpung di dunia pendidikan, maka terasa sekali ketika kami bertemu dengan anak-anak usia-usia PAUD ya, itu atau usia SD atau SMP bahkan SMA, yang memang akan sangat terlihat di mana anak-anak yang terdidik dengan baik dengan masalah adab itu akan berperilaku yang santun ya, yang sangat berbeda dengan anak-anak yang tidak terdidik secara baik untuk masalah adab. Bahkan kalau sekarang ini dunia pendidikan menjadi juga satu yang paling menjadi sorotan ya, karena jangankan adab yang sederhana ya, saya mengucapkan terima kasih, tapi adab kepada guru, adab kepada yang lebih tua, adab kepada teman itu sangat memprihatinkan. Mungkin kalau kita lihat di media sosial ya, anak-anak remaja sekarang kerjaannya itu kan banyak yang tawuran, kemudian mengerjakan sesuatu yang jauh dari nilai-nilai Islam. Ini apa sebabnya? Jadi karena kan memang banyak orang tua yang lalai ya, ketika pada usia-usia dini anak-anak seharusnya mendapatkan pendidikan adab, sehingga kemudian adab ini akan membentuk karakter ya, akan membentuk karakter, dan karakternya akan terus membawa mereka menjadi manusia dewasa yang memiliki karakter yang Islami ya. Dan ini membuat satu PR besar bagi para orang tua, terutama mungkin orang tua yang mungkin baru memiliki anak 1, 2, 3 atau anak-anak yang masih usia dini. Ini apakah saya sudah memberikan pendidikan adab kepada anak saya atau belum? Atau kadang-kadang merasa orang tua sudah gitu ya, merasa selesai saja, artinya dia tumbuh bersama keluarga dianggap sudah dapat pendidikan. Padahal pendidikan adab ini betul-betul harus dibentuk ya, dididik, diberi contoh agar apa akan menjadi sebuah karakter ya, karakter anak-anak menjadi ketika mereka sudah dewasa. Ada orang tua yang sensitif, ada orang dewasa yang gampang ngomong, ya tidak dipikir dulu, ada yang sombong, ya ada orang yang sensitif, ya ada yang gampang mencela, ada yang tidak mudah memaafkan, tapi juga ada yang sangat sabar, ada pemaaf, macam-macam lah. Dan ini menjadi menarik ketika kemudian kok bisa ya, gitu ya, kok bisa ya kita melihat berbagai macam sifat-sifat yang menonjol dalam sifat seseorang ketika mereka sudah bergaul bersama-sama. Karena saya di yayasan saya sudah lama, saya sebagai kalau mungkin kayak bagian SDM ya, HRD ya, saya banyak menyeleksi calon-calon guru ya untuk mengajar di sekolah saya. Saya sangat prihatin begitu ya ketika kemudian di dalam proses wawancara itu terlihat sekali ya bagaimana attitude mereka, cara berbicara, cara menjawab, itu sangat terlihat betapa ada yang berkarakter, ada yang tidak begitu. Ada yang santun, ada yang tidak, itu sangat terasa. Saya pikir sarjana gitu ya, mereka lulusan dari mungkin perguruan tinggi yang terkenal, tetapi ketika dalam proses wawancara terlihat sekali mereka tidak memiliki karakter yang saya inginkan, yang mencerminkan bahwa dia layak untuk menjadi seorang guru. Ini sungguh sangat memprihatinkan. Secara ilmu mungkin knowledge-nya bagus ya, dan mungkin dia ahli matematika atau jurusan yang keren-keren lah, tetapi kemudian dalam kepribadiannya jauh dari pribadi seorang pendidik. Nah, ini yang cukup memprihatinkan. Nah, untuk itu kemudian apa yang kita lakukan, kita coba bahas ya malam ini, dan mudah-mudahan para bapak dan ibu tidak ada kata terlambat ya untuk bagaimana kita mengajarkan adab kepada anak-anak. Cuma memang kalau mendidik anak-anak sejak kecil itu seperti melukis di atas batu ya, jadi akan membekas sampai besar. Tetapi kalau mendidik anak ketika dewasa, mendidik karakter ketika dewasa ya seperti melukis di atas air ya, sulit sekali gitu, dan cepat juga hilangnya. Makanya akan sangat penting kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ketika anak kita pada usia dini. Baik, akan saya mulai materinya ya ini ya. Ini materi yang kemarin saya berikan di sekolah orang tua di Araihan. Ya, materi yang memang mendasar di sekolah orang tua, mendidik adab dalam Islam, kita kaitkan dengan bagaimana Al-Quran sudah memberikan begitu banyak penjelasan ya, bahkan wajib ya, kemudian sunahnya, halal haramnya sudah dijelaskan. Kalau sampai kita kemudian
tahu bagaimana hebatnya begitu ya Al-Quran memberikan satu gambaran tentang pendidikan karakter, insya Allah sebetulnya kita akan memiliki generasi yang luar biasa ya, generasi-generasi yang dalam sisi kepribadian sangat luar biasa seperti itu. Kita akan mulai Rasulullah bersabda bahwa aku diutus di muka bumi untuk mempersempurnakan akal. Riwayat Ahmad, ini satu berita ya bahwa Rasulullah itu adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak Rasulullah adalah akhlak yang terbaik. Kalau kita mungkin membaca sirah Nabi itu tidak ada satupun sifat Nabi yang tercela begitu ya. Semua sifat itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena akan menjadi contoh uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia. Bahkan dijelaskan dari banyak hadis ya, dari mulai beliau bangun tidur ya sampai kemudian tidur lagi, itu dijelaskan semuanya. Dari mulai adab mau tidur, ada bangun tidur ya, ada ke kamar mandi ya, ada membuka baju, memakai baju dan seterusnya, itu Masya Allah, itu luar biasa sekali ya, detail. Saya pikir tidak ada agama sedetail Islam ya dalam mengajarkan dari yang rumit sampai sederhana, dari mulai kemudian adab makan, adab minum dan seterusnya. Kemudian dalam tarbiyah Islam ya, kita dalam pendidikan Islam itu ada tahapannya ya. Yang pertama adalah mengajarkan ilmu dulu, kemudian setelah kemudian ilmu itu didapat, maka merawat dan menumbuhkan sesuai dengan fitrah. Dan kemudian ta'dib adalah menanamkan adab ahli karim. Jadi tahapannya seperti itu. Dikasih tahu dulu, kemudian kita kembangkan anak secara fitrah sampai kemudian diajarkan adab ya. Jadi jangan sampai kemudian langsung ke tahapannya tidak urutan gitu ya. Ini yang harus mengajarkan ilmu ya harus orang tua ya. Orang tua dulu yang harus belajar, kemudian bagaimana ilmu itu dirawat, kemudian diterapkan kepada anak-anak dan kemudian masuk kepada bab adab. Dan di sini belajar adab mungkin sudah banyak yang tahu ya bagaimana sebetulnya belajar adab itu harus sebelum ilmu. Karena sepintar apapun seseorang, jika kemudian dia tidak belajar adab, maka di mata manusia, bahkan di mata Allah, dari mata itu tidak ada apa-apanya begitu. Contoh sederhana beginilah, misalnya kita kalau paling gampang itu kalau misalnya begini, kalau saya naik mobil gitu ya sama suami gitu, tiba-tiba di depan saya mobil itu buang sampah dari jendela, suami saya mobil sih bagus begitu ya, tetapi kemudian tidak punya adab, tidak memahami bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan gitu. Ya, kan ada ya hal-hal yang kayak gitu yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang ada pada dia. Berilmu, mungkin bahkan dia tokoh dan sebagainya, tapi kemudian melakukan sesuatu yang sebetulnya itu adalah adab yang mendasar. Yang paling sering yang saya temui adalah kadang-kadang memotong pembicaraan, orang lagi ngomong, dia ngomong sendiri, ya itu kan adab-adab sederhana ya, tetapi itu menunjukkan sejauh mana dia memahami bagaimana adab itu sebetulnya ya, sejauh mana dia memiliki adab gitu kan ya. Adab dan akhlak sebelum ilmu. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Kemudian kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku suka daripada menguasai beberapa bab fikih. Dalam kisah mereka diajarkan bagian adab dan akhlak mereka. Jadi di sini adab ini lebih diutamakan dulu begitu ya. Sekalipun mereka belajar beberapa bab fikih gitu seperti itu. Terus kemudian lagi anakku, engkau mempelajari satu bab tentang adab lebih aku suka daripada engkau belajar 70 bab ilmu. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, sedangkan adab tanpa ilmu seperti ruh tanpa jasad. Nah, makna adab menurut ulama ya adalah adab adalah melakukan sesuatu yang terpuji baik perkataan maupun perbuatan, mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik, menghormati orang yang di atas dan bersikap lembut dengan orang yang di bawah dan memperlakukan orang lain dengan baik. Ini makna adab ya. Kalau kita mungkin bahasakannya kayak sopan santun, etika gitu kan. Betapa nyamannya kalau kita bersama orang-orang yang memiliki adab ya, karena rasanya nyaman gitu. Kalau orang tidak memiliki adab, tidak memiliki etika, itu akan sangat meresahkan banyak orang dan akan melukai banyak orang. Adab untuk bentuk akhlak ya.
pentingnya adab dan penanamannya dalam diri anak-anak terlihat sangat jelas. Ya, kita lihat Rasulullah SAW memberikan perhatian terbesar pada pendidikan adab dalam membentuk akhlak anak. Sampai-sampai beliau menanamkannya dalam diri anak tersebut, membiasakan dengan adab tersebut agar menjadi satu tabiat ya yang mendasar bagi si anak di kemudian hari. Saya ambil ini dari 2 buku ya, nanti mungkin para ibu-ibu bisa untuk mencari referensi ya. Satu buku Prophetic Parenting karangan Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Wahid. Yang kedua adalah ini yang mungkin saya pikir wajib dimiliki ya oleh untuk para ibu adalah Tarbut Aulad fil Islam karya Nasi Ulwan. Ini buku yang sangat luar biasa. Setiap lembarnya sangat bermakna ya. Mungkin kalau bisa untuk dimiliki untuk semua orang tua agar ketika mendidik anak-anak kita memiliki dasar yang kuat. Terus kemudian akan kita mulai adab dan akhlak untuk diajarkan kepada anak apa saja. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Ini adab dan akhlak pada kedua orang tua di surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 ya. Di sini dijelaskan ya betapa sesungguhnya Al-Quran itu sudah menunjukkan betul kita terus harus bagaimana dengan orang tua. Kalau sampai kemudian kita tidak ajarkan kepada anak-anak kita dan kemudian ada banyak terjadi anak-anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang tidak hormat kepada orang tua, tentunya ada kesalahan dalam proses pendidikan. Ya, bayangkan saja di Al-Quran di surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 diajarkan ya bagaimana memperlakukan orang tua ya. Di dalam surat tersebut kan disampaikan bahwa adalah kamu berbuat baik kepada kedua bapak ibumu. Ya. Perlakuan mereka dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur sudah lanjut, ya, dan kemudian mereka dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu menjalankan mengatakan kepada sesuatu yang buruk, ya, membentak dan seterusnya. Dan sampai jangan dikatakan gitu ya. Dan dikatakan juga bahwa perlakuan mereka dengan penuh kasih sayang. Allahumma firli wali walidayya wa rahmah kama rabbayani shaghira, itu doa yang kita ucapkan setiap habis sholat kedua orang tua. Jadi kita lihat misalnya di media sosial, maaf ya, sekarang disajikan betapa banyak anak-anak yang memperlakukan orang tua itu luar biasa buruk kalau menurut saya. Walaupun kita tidak tahu seperti apa asal terjadinya, tapi yang ditampakkan di media sosial itu adalah misalnya yang paling agak viral ya, itu adalah orang tua yang ditelantarkan, ya, masuk ke panti jompo. Ya, si orang tuanya mengaku bahwa dia tidak diurus oleh anak-anaknya. Ada lagi kemudian yang banyak dia menuntut orang tuanya sekian miliar, menuntut hak waris, ya, dan seterusnya. Ada seorang anak yang sampai kemudian menuntut mobil yang dipakai ibunya, katanya adalah sebenarnya miliknya, dan seterusnya. Bahkan ada yang membunuh orang tuanya, kemudian ada yang sampai memperlakukan dengan hina, berselisih dan seterusnya. Itu ditampilkan ya di media sosial, di televisi dan seterusnya. Itu kan membuat miris ya, artinya Masya Allah ya, ini betul-betul satu PR besar bagi kita orang tua. Jangan sampai terjadi begitu. Kalau ibu dan bapak sekarang posisi pada menjadi orang tua, maka harus betul diajarkan anak-anak. Karena besok kita akan kelak bersama anak-anak kita sampai usia lanjut nanti. Apa yang diajarkan? Yang pertama, memandang dengan penuh kasih sayang. Bayangkan saja, ini diajarkan begitu dalam Al-Quran. Memandang orang tua dengan penuh kasih sayang. Merendahkan dan melembutkan suara ketika berbicara dengan orang tua. Tidak berteriak-teriak. Ini banyak terjadi sekarang nih ya. Orang tua tidak perhatian untuk urusan ini. Dibiasakan sejak kecil itu berteriak-teriak. Dan dibuktikan dengan ketika di sekolah. Karena di sekolah itu lembaga pendidikan dan kami melihat begitu banyak anak-anak yang sekolah begitu kan. Kalau satu kelas ada 30 orang, 30 orang itu akan terlihat bagaimana orang tua mengajarkan mereka dalam berbicara. Ada yang manggil ibunya dengan keras, bu, gitu, dengan kalimat-kalimat yang tidak santun, begitu. Ya, kalau gurunya juga tidak paham, itu akan kemudian tidak menegur, begitu kan, hanya apa, gitu kan. Seharusnya kan ketika anak itu berbicara keras itu ajarkan, gitu kan, tidak boleh berbicara keras dengan berguru. Turunkan volumemu, rendahkan suaramu. Mesti kan begitu. Saya prihatin untuk urusan ini, karena saya menemukan banyak sekali anak-anak yang berbicara dengan tidak santun. Bahkan saya pernah mengalami sendiri, saya sedang ke sekolah, kemudian saya lewat, saya dibahasakan dikuek-kuekan gitu. Jadi gini, Bu, kuek sopo, itu anak usia 5 tahun, bayangkan saja.
sebagai orang dewasa saya mengatakan itu tidak pantas diucapkan kepada saya yang jauh lebih tua ya. Tetapi kemudian saya ini masih anak-anak artinya. Kalaupun saya misalnya saya marah misalnya gitu kan, dia masih anak-anak. Tapi saya berpikir gitu. Saya gini kan, enggak boleh bicara begitu. Saya ajarkan saya supaya dia mengulangi, tapi dia tidak mau. Dia lari begitu kan. Saya gitu, wah inilah gambarannya betapa pentingnya kita mengajarkan adab berbicara kepada orang tua, kepada yang lebih tua. Kemudian mempersilahkan orang tua lebih dahulu berbicara dan tidak menyela. Ini juga penting ya, ketika dinasihati oleh kita tidak boleh adanya berbantah-bantahan. Dengarkan dulu, biasakan mendengar. Telinga itu biasakan untuk mendengar, karena memang mendengarkan jauh lebih seru daripada berbicara. Nah, saya lebih senang mendengarkan ya daripada berbicara ya, karena mendengarkan itu suatu kenikmatan bagi saya, ilmu banyak masuk ya, berbicara itu banyak resikonya. Tapi di sini kalau orang terus yang berbicara, kita nasihati anak-anak, hati-hati ini, ibu-ibu sekalian, biasakan untuk mendengarkan. Jangan kemudian, tapi kan, gitu kan. Ibu belum selesai ngomong, udah tapi kan. Ajarkan, biarkan ibu selesai bicara, baru kalian bicara. Itu diajarkan begitu. Kemudian tidak duduk di depan orang tua, sedangkan mereka berdiri. Ini juga adab ya. Yang kita lihat ya, kita sedang duduk, ada anak-anak lewat gitu saja. Tapi juga saya suka ketemu ada anak yang gitu, permisi bu, gitu kan, permisi bu, gitu. Sambil menundukkan membungkukkan badannya kan dia lewat. Saya tertegun, anak ini diajarkan orang tuanya ya untuk bagaimana dia harus berdiri di depan orang tua dan dengan cara yang membungkuk begitu kan. Itu kan sebenarnya adab ya yang dibiasakan oleh orang tuanya. Tapi juga ada yang tidak terbiasa seperti itu. Bahkan kemudian dalam aturan sholat ya itu kan diajarkan bahwa tidak boleh melewati sutrah ya. Jadi batas kita sujud itu tidak boleh dilewati anak-anak. Bahkan anak kadang masih lewat menginjak-injak sajadah ya, dan itu harus kita ajarkan ya, agar dia diajarkan tertib, menghormati, menjaga saf orang yang sedang sholat, tempat sujudnya ya seperti itu. Kemudian lagi ada lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri atau isar dalam perkara duniawi. Ini juga luar biasa nih. Bayangkan saja ya, mengutamakan orang tua ini kan sesuatu yang kayaknya gampang lah ya, harus orang tua dulu. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian ya. Kadang-kadang terlalu dan dilema para suami ya, ketika kemudian memposisikan istrinya dan ibunya gitu kan, lebih mementingkan istri atau ibu atau di tengah-tengah seperti itu. Kadang-kadang ada suami yang kemudian bisa lebih mementingkan ibunya, tidak mementingkan istrinya, atau mementingkan istrinya, tidak mementingkan ibunya. Dua-duanya salah ya, karena sebetulnya yang diutamakan sebenarnya adalah ibunya, dan istri harus mendukung, karena itu adalah orang tua dari suami kita dan juga orang tua kita. Ini juga harus diajarkan ya. Jangan sampai kemudian justru kita mengompori suami kita untuk udahlah kita aja, ibu nanti aja dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik ya. Kemudian berada di samping atau di belakang orang tua saat berjalan. Bahkan berjalan pun diajarkan. Kalau kita berjalan dengan orang tua, posisi kita di mana itu diajarkan ya. Di samping atau di belakang, tidak di depannya. Makanya kalau misalnya itu kan, silakan ibu dulu, misalnya kita berjalan sama orang tua, silakan ibu dulu, atau kita jejer di samping, tidak kemudian ada di depannya, kecuali atas izin beliau ya, seperti atas izin beliau. Silakan kamu aja di depan ya. Ya, tidak menanti tempat yang itu. Nah, ini orang Jawa bagus banget ya kalau buat kayak gini nih. Jadi kalau ada orang tua duduk, orang tua di bawah, kita pasti tidak akan tidak sopan kalau kita duduk lebih tinggi. Ya, pasti nyuwun sewu gitu kan. Nyuwun sewu, saya di atas ya Bu, enggak apa-apa. Kata orang tua, enggak apa-apa, jangan di atas saja. Dengan izin ya. Tidak kemudian semata-mata kita langsung duduk tanpa ada izin. Dan ini masih banyak lagi sebetulnya ada kepada orang tua, tapi saya mohon kepada para ibu ya, peserta hari ini untuk menekankan betul ya bagaimana adab kepada orang tua, karena kelak kita pun akan tua dan akan bersama mereka, dan mereka pun kelak akan jadi orang tua juga dan seterusnya. Maka adab kepada orang tua sesuatu yang harus sangat kita utamakan. Tanamkan di surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 ya. Ini sudah jelas sekali Allah memerintahkan demikian. Bahkan tidak boleh namanya berteriak-teriak mengucapkan ibu gitu, ibu gitu. Itu betul-betul penghormatan betul ya. Allah mendudukan orang tua itu pada tempat yang mulia gitu. Bagaimana kalau kita tidak mengajarkan, berarti kita tidak menjalankan perintah Allah ya. Tidak menjalankan perintah Allah yang mulia, yaitu pendudukan orang tua pada posisinya seperti itu. Dan berikutnya adalah adab dan akhlak kepada guru dan
para ulama. Ini surat Al-Kahfi ayat 66 sampai 70 ya. Itu dalam dalam terjemahan itu disampaikan tentang adab kepada guru dan para ulama. Ini luar biasa sekali ya. Dan ini krisis betul di Indonesia itu ya, termasuk juga sampai ada kasus guru yang dibunuh sama muridnya. Kalau dulu kalau anak rapotnya jelek ya misalnya, yang kita menyalahkan anaknya ya. Jadi ini anak kamu nih karena kamu nggak rajin belajar misalnya, terus karena kamu main terus dan seterusnya. Kita lebih kepada anak. Kalau sekarang kalau anak rapotnya jelek disalahkan guru dan sekolah. Ya, sekarang sulit sekali nih gerak para guru ya untuk bagaimana mendidik anak-anak karena begitu ada sedikit keras sedikit langsung nanti dilaporkan sebagai kekerasan guru kepada anak. Jadi serba salah ini aturan di Indonesia ini. Jadi memang harus kita sebagai orang tua kalau kita menyekolahkan di sebuah pondok pesantren ya atau di sebuah lembaga pendidikan itu betul-betul harus bisa mendudukkan posisi kita sebagai wali murid, wali santri dan posisi para guru dan ulama yang ada di sekolah anak kita ya. Jadi luar biasa betul kalau misalnya anak kita sekolah di sebuah pondok pesantren gitu kan, yang mengajarkan para ustadz-ustadz begitu, itu penghormatannya harus luar biasa itu kepada malah guru Quran ya, guru Quran, guru-guru tahfidz itu ya. Bagaimana kita tidak menghormati mereka? Kita tidak bisa mengajarkan, ya kita nggak bisa mengajarkan. Ya, kita serahkan kepada yang ahli. Lalu kemudian zaman sekarang ketika kemudian TPA itu kan gratis ya, ketika ada membayar itu ada yang bilang baca Quran kok bayar gitu ya. Baca Quran itu gratis. Lah guru juga ketika baca Quran juga perlu biaya ya. Dia sekolah juga harus ada biayanya. Dan juga kemudian ketika dia mengajarkan juga dia harus membeli bensin dan seterusnya. Ya. Kalaupun ada yang mengatakan saya ikhlas kok Bu, saya mengajar Quran. Oke, tapi kita tetap akan memberikan bagian dari penghormatan kita kepada para guru ya. Tidak bisa diukur ya kalau mau diberikan kafalah tuh berapa untuk guru-guru Quran tuh nggak bisa diukur karena Masya Allah ya yang harusnya kewajiban kita mengajar kepada anak kita sendiri sebagai kewajiban utama kita delegasikan kepada kita minta tolongan kepada para ustadz dan ustadzah Quran sehingga kemudian kewajiban kita menjadi tunai lantaran ada yang mau mengajarkan anak kita. Kalau nggak ada mereka kita yang jarang mengajarkan kita sendiri tidak paham tidak pinter-pinter amat gitu baca Quran sehingga kemudian bersyukur sekali ya, terutama juga guru-guru yang ada di sekolah kita. Ada menghormati guru, mengucapkan salam. Ini kalau mungkin di sini ada guru ya, beda sekali ya. Zaman saya dulu dengan sekarang. Dulu itu kalau kita ketemu guru di jalan tuh senang banget terus salim, cium tangan, kayak hormat banget gitu. Kalau sekarang ketemu guru di jalan cuma kadang melengos saja, kadang cuma kayak anak Pak Budi misalnya kayak gitu kan. Cuma gitu aja, tidak kemudian ada gregetnya ya, seperti itu. Ini sudah mulai luntur ya. Terus ada lagi kemudian ketika ketemu menyiapkan tempat. Nah, ini juga menarik ini ya. Jadi sebetulnya kan adabnya murid dan guru itu murid menunggu guru. Sekarang kebanyakan guru nunggu murid. Jadwal ada pengajian apa gitu kan atau bahasa Arab atau apa begitu. Gurunya datang jam 4 kemudian nanti muridnya 4:30. Itu sudah menyalahi aturan ya. Sesungguhnya harusnya adalah murid menunggu guru, bukan guru menunggu murid. Kemudian menyiapkan tempat duduk guru sebelum guru datang dan seterusnya lah. Penghormatannya harus baik ya. Dan yang penting adalah selalu berprasangka baik terhadap guru. Saya mengalami ya, saya jadi guru juga pernah jadi murid, jadi guru begitu bergantian posisinya. Ini kan jadi terasa sekali ya bagaimana ketika pada posisi sebagai seorang murid, baik kalau kemudian saya sedang baca Quran gitu kan, Masya Allah ya. Itu kedudukan guru Quran itu luar biasa. Ya. Guru-guru hadis, guru-guru yang mengajarkan ilmu syariah itu Masya Allah itu ya. Itu punya kedudukan tersendiri. Jadi hati-hati ini. Terutama misalnya kalau ada ibu-ibu di sini yang mengambil les privat misalnya ya. Les privat ngajar Quran ke rumah gitu. Kadang-kadang guru datang anaknya belum mandi, harus nunggu dulu ya, ibunya baru mandikan, nanti nunggu dan proses itu tidak sesuai dengan adab gitu ya. Mestinya ketika guru datang anak sudah siap untuk ngaji. Ya. Jadi nggak justru guru yang mengalah nunggu anak yang mandi dulu. Ini nanti ilmu nggak berkah nanti ya. Memperlakukan guru dengan tidak pada tempatnya maka menjadi ilmu tidak berkah nanti ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya salah satu keberkahan ilmu adalah ketika kita memperlakukan guru dengan cara yang tepat
tepat, yang baik ya, yang kita muliakan. Terus kemudian dan akhlak terhadap orang lain di surat An-Nisa ayat 36 ya. Dan masih banyak lagi ya terhadap akhlak terhadap orang lain di beberapa surat dalam Quran ya. Ini saya ambil salah satu saja ya. Saya menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, berbuat baik pada memuliakan tetangga. Ini ada ya di hadis juga banyak ini ya tentang berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh, anak yatim, piatu, miskin, kerabat dekat, sama muslim, kepada hamba saya dan seterusnya. Itu juga diperintahkan ya. Jadi bagaimana sebenarnya Islam sudah mengatur sedemikian rupa dan diperintahkan dalam Al-Quran. Harus menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Ini kan juga harus diajarkan di rumah kita. Ada kakak adik, kakak menyayangi adik menyayangi kakak, begitu kan? Itu juga diajarkan. Kenapa sih? Ya harusnya kayak gitu. Tidak, karena Al-Quran mengajarkan demikian. Allah memerintahkan demikian. Itu adab mendasar sekali ya. Nanti ketika dia keluar berbaur dengan masyarakat, dia akan melakukan juga begitu. Ketika dia bertemu dengan lebih tua, dia menghormati, dengan yang lebih muda dia menyayangi. Sekarang pada tetangga juga, ya ibu-ibu sekalian ya. Ini tetangga dekat, tetangga jauh. Ini sungguh sudah diperintahkan dalam Al-Quran. Sehingga bagaimana kita bertetangga itu menjadi nanti sesuatu juga akan dihisap nanti di yaumil akhir. Ya, bahkan dikatakan tetangga itu akan jadi saksi kita di dunia. Seberapa baik kita dalam bergaul dengan para tetangga kita. Maka dikatakan memiliki tetangga yang baik juga rezeki ya. Rezeki tidak harus uang. Tetangga yang baik adalah juga rezeki kita. Ya, kalau rezeki tetangga tidak baik kan kita akan tinggal bersama tetangga kan berpuluh-puluh tahun karena dia akan bersebelahan dengan kita. Ya. Ini yang kemudian menjadi jadilah tetangga yang baik, yang menyenangkan. Ya, karena nanti mereka akan bersaksi tentang kita, tentang kebaikan-kebaikan kita. Sampai kan Rasulullah mencontohkan, kalau engkau masak gitu kan perbanyaklah kuah. Karena kuah itu dibagi kepada tetangga. Sampai kuah saja disuruh berbanyak. Ini kan intinya adalah bagaimana kita agar berbaik-baik pada tetangga sekalipun kita tidak punya apa-apa, hanya punya kuah gitu kan. Ya, kalau misalnya kita masak apa, boleh sampai kemana, tetangga itu sudah, aduh apa ya ini ya, bawa apa, masak apa ya. Kalau kita sampai diajarkan dalam adab ya, adab membawa oleh-oleh ya. Tidak misalnya kita dari bepergian keluar kota, kita pulang bawa oleh. Kalau sekiranya kita tidak bawa banyak, terus diumpetin dulu, jangan sampai tetangga lihat. Bukan apa-apa, berharap nanti siapa tahu dia lihat dan berharap akan diberi. Sampai sebegitunya menjaga hati tetangga. Ya. Belum lagi urusan tanaman ya, pohon yang buahnya melewati pagar dan seterusnya. Tapi Rasulullah sudah contohkan bab ini tentang bab bertetangga. Sudah dicontohkan betapa kita harus berbaik-baik pada tetangga. Kepada anak yatim itu jelas ya, kepada orang miskin juga begitu ya, apalagi kepada kerabat kita, kerabat dekat. Jadi kalau mau bersedekah kemana yang paling utama ya, kepada kerabat dekat dulu. Jadi banyak terjadi ya ibu-ibu sekalian, saya melihat begitu ada, jangankan hubungan ke sepupu atau mungkin Pak De, Bude, ini saudara kandung ya, sekandung ya, satu rahim dalam perut ibu yang sama. Adik itu saya bersaudara 5 orang. Nomor 1, 3 kaya raya. Yang nomor 4, 5 kemudian tidak berkemampuan itu tidak dibantu. Kalau mencoloknya ya, dari sisi kemewahan itu jauh sekali, dan justru yang membantu itu orang lain, bukan dari kakak-kakaknya. Saya sedih sekali lihatnya gitu kan. Bukannya kami tidak mau bantu, tapi kemana kakak-kakaknya dulu gitu ya. Harusnya mereka dulu yang membantu, karena itu kerabat. Ya, kerabat terdekat adalah kakak kandung. Ini penting ya ibu-ibu sekalian, kalau kita punya anak lebih dari satu ya, itu ajarkan kasih sayang gitu, agar nanti ketika mereka besar itu saling berkasih sayang, saling membantu satu dengan yang lain. Tidak harus dari yang lain dulu, tapi dari kakak sekandung gitu ya. Jangan sampai kemudian ketika mereka besar justru malah berselisih. Nauzubillah min zalik ya. Saya takut sekali untuk urusan kayak gini, karena anak saya banyak ya. Jadi bagaimana berkasih sayang, gitu kan, saling memperhatikan, diberikan amanah ya, anak nomor sekian harus mengamanai anak adiknya nomor berapa, itu sudah kita biasakan sejak kecil, sehingga nanti kalau kita pun sudah tiada, mereka tetap rukun, saling bantu-membantu, saling menyayangi, karena itulah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terus menjaga dan menunaikan kewajiban sama muslim ini jelas ya, memberi salam, menengok ketika sakit ya, kemudian ketika ada yang bersin kita jawab, kita ada yang salah kita jawab dan seterusnya. Kewajiban kepada sama muslim itu harus kita tunaikan. Indah sekali kalau dilakukan ya. Adab yang indah sekali kalau kita lakukan. Begitu indahnya Islam ya. Mengatur detail banget, bahkan senyum saja diatur ya. Bahkan senyum saja sampai dinilai sedekah. Bayangkan saja ya. Sehingga ketika kemudian kita, kenapa sih senyum terus sedekah? Karena
Kalau hati sedang tidak ada rasa syukur, pasti susah sekali senyum. Maka senyum kita ini bisa memberikan satu cerminan begitu ya. Ada rasa syukur nggak dalam hati kita. Kalau misalnya kita cemberut, ada orang lain lihat, akan membuat susah orang lain. Ada apa sih dia kok dari tadi nggak senyum-senyum ya? Jangan-jangan salah saya, jangan-jangan membuat sedih orang lain. Tapi kalau kita ceria, gitu kan, orang senang aja lihatnya. Itulah hikmah kenapa jadi itulah sodakoh. Sodakoh kebahagiaan kepada orang lain. Seperti itu. Lalu juga berkasih kepada hamba sahaya. Kalau kita punya pekerja di rumah ya ada ART gitu, atau kita punya pegawai dan seterusnya, berikanlah hak dan kewajiban mereka dan kasih sayang yang cukup ya untuk mereka. Masya Allah, di surah An-Nisa, silakan nanti Bapak dan Ibu bisa membuka kembali ya. Terus kemudian ada dan akhlak makan dan minum. Ini dahsyat banget ya. Di beberapa surat di Al-Baqarah ayat 168 itu juga sudah dijelaskan tentang ada makanan yang halal, bagaimana kita harus makan yang halal. Kemudian ada lagi di Maidah ayat 3 ya, diharamkan makan yang bangkai dan seterusnya. Adab-adab yang lain diajarkan dalam hadis ya, dicontohkan bagaimana kemudian makan dengan tangan kanan ya, harus dengan duduk, kemudian tidak, ini banyak yang saya sampaikan ini diajarkan, ada di Quran, di hadis ya. Bagaimana soal makan saja sampai sedetail itu. Katakan saja adab yang tidak memandang makanan orang lain yang sedang makan. Coba, kan luar biasa itu, kita lagi makan di prasmanan tuh nggak boleh lihat-lihat makanan sebelah kita, pasti akan menyinggung perasaan. Kayaknya kok sepele banget, tapi itu ternyata mendasar banget ya, mendasar banget. Jadi kalau ada orang ambil makanan tuh jangan lihat-lihat apa yang diambil. Ya sudah kita makan sambil lirik piring orang lain, itu tidak boleh ya. Terus kemudian apa tadi yang jelas adalah yang paling sering terjadi masih pakai tangan kiri ya. Bahkan ibu-ibu yang rajin ngaji, majelis taklim gitu, kadang lupa dia dengan tangan kiri untuk makan. Ya, bakwan tangan kanan, cabenya tangan kiri, sama saja gitu. Saya masih lihat itu ya, atau mungkin di kalangan banyak orang lah masih dengan mudahnya dengan tangan kiri. Makanya kalau pegang botol tangan kiri, bukanya tutup pakai tangan, pasti minum lagi pakai tangan kiri. Harus kita ingatkan ya, dan itu bagi kita sebagai orang tua kita tekankan sekali, karena tangan kiri adalah cara makan syaitan ya. Jadi kalau misalnya gimana kalau anak saya kidal gitu, bisa, sangat bisa ya, tidak akan bertentangan antara yang Allah ciptakan dengan Allah tetapkan, tidak akan karena dia kidal maka dibolehkan dia makan tangan kiri, tidak demikian. Tangan kidal sudah qadarullah, sudah Allah akan berkehendak dia yang dominan pada tangan kiri, tapi perintah untuk makan tangan kanan kan tetap berjalan, dan kalau diajarkan bisa, sangat bisa. Saya punya anak 2 kidal, semua makan tangan kanan dengan baik ya, kan diajarkan sejak kecil, nggak ada alasan ya untuk yang kidal seperti itu, apalagi yang tangannya normal, bila kecenderungan tangan kiri, kecenderungan tangan kanan, itu menjadi sangat mudah sekali. Cuma kadang-kadang orang tua tidak perhatian untuk urusan ini, tidak perhatian, sehingga adab-adab ini menjadi sesuatu yang kayak gitu umum lah, nggak apa-apa lah, padahal itu dasar sekali ya. Kemudian lagi yang paling menarik adalah tidak mencela makanan. Tidak mencela makanan. Kita sering banget kayak gitu ya, mencela makanan itu ya. Misalnya, nggak enak nih gitu. Ini apa sih? Makanan apa sih? Karena itu kalau nggak enak nggak dimakan. Udah gitu aja, nggak pakai komentar-komentar. Kalau suka dimakan, nggak suka nggak dimakan. Kalau kita kan makan masih doa gitu. Sama ada kaum Hawa ya, sangat teliti dengan namanya makanan. Ini hati-hati untuk pesan seperti ini. Mendasar. Tolong diajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil untuk dibiasakan. Bayi saja kan, bayi itu kan kadang-kadang makan kerupuk pakai tangan kiri atau kue biskuit ya. Kita pindah ke kanan, terus kiri lagi, pindah kanan lagi, terus begitu. Perhatikan agar nanti anak tahu, dipindah sama bunda berarti suruh tangan kanan. Ya. Jangan biarkan nggak apa-apa lah pakai tangan kiri, nggak apa-apa, masih kecil. Tidak, justru masih kecil itulah saatnya kita untuk membiasakan. Juga makan, minum, seterusnya. Masih banyak lagi adab makan ya. Terus kemudian seterusnya adalah ada berpenampilan. Ini juga sudah banyak disajikan di hadis ya. Masya Allah, untuk urusan perempuan luar biasa ya. Ada yang namanya larangan menyambung rambut, ya, larangan mencabut alis, ya, menghindari model rambut dan Rasulullah, larangan menggunakan sutra bagi laki-laki, sutra dan emas ya bagi laki-laki,
kemudian dari adab berpakaian di surat An-Nur, Al-Ahzab sudah jelas semua ya, sudah jelas semua disajikan ya, disajikan sedemikian rupa dalam Al-Qur'an itu membuat kita menjadi ya Allah sungguhnya mulia betul ya aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Semuanya sudah diperintahkan bagaimana cara berpakaian ya. Jadi kalau misalnya saya menyinggung masalah pakaian ya sudah jelas ya di surat Al-Ahzab dan surat An-Nur ya. Itu kan sudah dijelaskan betul bagaimana kita harus menutup aurat seperti itu. Jadi kalau sampai sekarang masih ada anak gadis dari bunda belum pakai jilbab, dia sudah balik gitu, maka terkena dosanya adalah orang tuanya. Ya. Makanya sekarang ini kan banyak anak-anak kecil sudah berjilbab rapi ya. Di kecil sudah dijilbab itu bagi upaya membiasakan. Jangan dituduh, wah kamu terlalu fanatik, terlalu keras mendidik anak sehingga dari kecil dijilbabi. Bukan. Ini adalah bagian dari orang tua. Dia yang punya anak itu sedang mengajarkan membiasakan anak untuk menggunakan jilbab ketika keluar rumah. Gitu, seperti itu. Jangan kecil-kecil kok udah dijilbabin sih. Itu Bang, ini aliran keras ya gitu. Kok nyiksa anak sih gitu, seperti itu. Tidak ada yang namanya kemudian perintah Allah untuk menyiksa, justru Allah melindungi. Ya. Melindungi sekalipun ketika anak-anak kelihatan kok anak-anak kok sudah pakai jilbab, itu bukan kemudian menyiksa, itu bagian yang membiasakan. Lain kalau kemudian di Palestina gitu ya, saya pernah dapat cerita di situ. Di sana itu kalau belum balik mau tidak pakai jilbab. Tapi kita sudah balik langsung pakai jilbab, nggak pakai pembukaan gitu ya, pakai ada tahapan, nggak langsung pakai jilbab rapi. Di sana jadi bisa bedakan mana yang sudah balik, mana yang belum balik. Di sana kondusif banget ya. Kalau di kita kalau nggak dibisakan dari kecil itu berat. Begitu sudah balik ya harus pakai apa dulu gitu baru nanti dia sampai penuh usia. Mungkin di sini para bunda yang ikut acara ini juga bisa evaluasi diri ya sama dengan saya. Kapan kita mulai berjilbab? Apakah sejak waktu kita balik? Jarang ya. Kecuali orang tua sekarang ini yang alhamdulillah sudah banyak kesadaran untuk menggunakan anaknya jilbab itu sejak mereka masih kecil, sehingga ketika sudah pada jatuh wajibnya maka menjadi lebih mudah begitu. Dan masih banyak juga orang tua yang lalai ya untuk masalah anak. Dan pakailah jilbab yang benar ya, bukan asal jilbab gitu kan, nutup dada gitu, tidak ketat, tidak transparan, tidak menggunakan celana panjang, itu kan ada aturannya ya, ada aturannya. Sehingga kemudian tidak asal berjilbab. Ini tanggung jawab ayah ini ya. Jadi anak-anak ini utamalah tanggung jawab ayah. Terus kemudian juga tidak menyerupai laki-laki atau perempuan juga berdasarkan cara kita memberikan pakaian kepada anak-anak kita. Kalau kita punya anak laki-laki, sejak dia biasakan dia pakai celana panjang. Kalau kita punya anak perempuan, ya biasanya menggunakan gaun, pakai rok gitu ya. Jangan kemudian ketika anak kita dengan gaya tomboy, kita bangga, iya tuh anak saya mau tomboy itu gitu. Tomboy itu kembali ke laki-lakian dan dilarang dalam Islam itu, ya. Tidak boleh menyerupai laki-laki dan tidak boleh menyerupai. Kenapa kemudian celana panjang itu dilarang? Ya, karena itu bukan pakaian perempuan, tapi pakaian laki-laki. Maka ketika anak perempuan ingin pakai celana panjang, maka kemudian harus ada aturannya, misalnya longgar gitu ya, seperti kulot gitu kan, atau bentuknya seperti rok, tapi sebetulnya itu adalah celana kulot yang ditutup dengan kain lagi, sehingga seperti banyaklah sekarang yang model-model yang sangat islami dan tidak menghalangi gerak. Tidak boleh ya kemudian pakainya sama dengan pakaian laki-laki seperti itu. Tidak menakan tubuh sekarang kan susah kita ya mau bilang itu pakai jilbab benar atau enggak itu ya ketika menyalahi aturan misalnya ketat gitu ya, kemudian tipis ya, memberatkan lekuk tubuh, tidak menutupi dada, itu sudah bagian dari tidak sesuai dengan aturan berpakaian yang benar dalam Islam. Jadi silakan ini para bunda ya untuk mencoba memperbaiki ya penampilan kita dan juga nanti anak perempuan kita yang sudah usia balik ya kita perhatikan untuk berpakaian dengan benar. Terus kemudian adab-adab lainnya banyak sekali ya. Dalam buku Tarbiyatul Aulad Islam itu adab tuh banyak sekali. Terutama ada di sini ada mulai dari mau tidur sampai tidur lagi ya. Ada lagi yang tentang menyimak bacaan dengan tenang. Ini juga adab baca Quran kan juga banyak sekali ya. Kadang-kadang ini juga tidak diperhatikan. Tapi insya Allah kalau kita belajar Quran, kita itu diberitahu ya bagaimana adab kita dalam menyimak bacaan Quran. Tidak boleh disambi-sambi, harus tenang dalam kondisi berwudu dan seterusnya. Terus menanamkan kejujuran, menjaga rahasia, menanamkan sikap amanah, banyak sekali ya. Terus kemudian tips mendidik adab di sini ya, children see, children do. Jadilah blueprint yang baik bagi anak. Anak lihat, anak meniru. Jadi kalau misalnya
anaknya senantiasa melihat orang tuanya berpakaian yang rapi, menutup aurat, pasti dia juga akan meniru dengan hal yang sama. Lihat ayahnya habis maghrib baca Quran gitu kan, dia terbiasa melihat begitu, akan mudah untuk meminta dia untuk baca Quran. Lihat orang tuanya tepat waktu dalam sholat, melihat orang tuanya santun dalam berbicara, melihat orang tuanya bersemangat dalam menuntut ilmu, itu akan dilihat oleh anak kita, dan anak kita akan menirunya. Maka dikatakan children see children, dan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya ya mirip-mirip begitulah dengan orang tua. Maka jadilah blueprint yang baik buat anak kita. Sebenarnya nasihat yang tepat, momen yang tepat, dan cara yang tepat. Maunya sih ngasih nasihat, tapi biasanya malah jadinya kayaknya marah-marah gitu ya. Rasanya sudah seperti nasihat, tapi dia marah-marah gitu. Nasihatnya harus yang tepat, momen yang tepat, cara yang tepat. Ya, kalau misalnya mau ngeberi nasihat pada suasana yang momennya bagus gitu kan, caranya bagus, ya di depan banyak nih tips memberikan nasihat ya, tidak asal kemudian memberikan nasihat asal saja, tapi harus ada triknya agar anak-anak bisa memahaminya. Terus kemudian latihan secara bertahap, libatkan anak dalam merancang, kendali dan ketergesaan dalam didik inginnya segera panen. Diajarkan tutup aurat, ingin paling cepat besok langsung tutup aurat rapat ya. Harus ngaji, baca Quran, rajin, harus setiap sore. Maunya besok sudah begitu. Ternyata kan tidak. Pasti nanti ada beberapa halangan ya, tapi itulah bagian dari tugas orang tua untuk sabar, untuk membersamai anak, untuk memahami sebuah adat yang kita inginkan. Kuatkan dengan pujian, dan seterusnya ya. Biasanya anak-anak itu senang dipuji, ya. Jangan sampai dicela ketika dia belum mampu untuk melakukannya. Dan yang terakhir adalah pilih lingkungan dengan nilai-nilai adab yang sama. Sekolah yang baik, sekolah Islami, komunitas yang Islami, keluarga besar, lingkungan tempat tinggal, harus kita carikan buat anak-anak kita tempat-tempat yang di mana dia bisa tumbuh dengan adab-adab Islami yang kuat begitu. Dan bisa kita latih nih mungkin para bunda ya yang mungkin kesulitan nih anak saya gimana, bisa ada namanya 10 hari berlatih mendidik adab. Misalnya dalam 10 hari pertama apa yang mau dididik untuk anak-anak, nggak usah banyak-banyak dulu ya, misalnya biasakan anak makan pakai tangan kanan gitu, duduk gitu, minum dengan tidak berfas dalam air. Dalam 10 hari ini harus ketat misalnya gitu. Kita perhatikan, oh lolos, alhamdulillah, baru kemudian ajar adab yang berikutnya, misalnya adab masuk kamar mandi, doa dulu kayak gitu kan, 10 hari. Nanti tambah lagi terus begitu, lama-lama nanti adab-adab menjadi satu bagian dari kehidupan yang menjadi sudah biasa gitu ya, biasa tetapi kita menurut bagaimana Islam mengajarkan, dan anak akan tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang santun, pribadi Al-Quran. Jadi Masya Allah ya, dan salah satu resep ya yang bisa mudah-mudahan jalankan adalah ketika kita mengajarkan Al-Quran, jangan hanya targetnya hanya bisa membaca atau menghafal. Kalau targetnya begitu, maka Al-Quran hanya sebagai knowledge saja, sebagai ilmu, bukan jadi kepribadian. Yang berat itu adalah mengajarkan Al-Quran, tapi juga kemudian menjiwai Al-Quran, sehingga anak-anak tumbuh besar bersama nilai-nilai dalam Al-Quran. Ini yang menjadi berat. Makanya kalau misalnya di sekolah tahfidz saya ini, kita minta guru selain kita mengajarkan juga memberikan nasihat kepada anak-anak supaya tidak hanya mereka pintar baca Quran, hafal Qurannya banyak, tapi juga adalah mereka memiliki akhlak yang Qurani. Mungkin begitu dari saya, semoga bermanfaat, dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa difahami ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada salahnya dari saya, kekurangan saya, tapi kalaupun ada itu sudah dari Allah SWT. Kita sama-sama belajar, sama-sama untuk berkembang menjadi baik gitu ya, dan harus ada komunitas untuk sama-sama menjadi baik. Dan mungkin dari rumah Quran Ain bisa memfasilitasi ya, dengan memberikan satu kajian yang akan nanti turut berurutan ya Mas Fikri ya, dan akan memberikan mungkin ilmu-ilmu yang mendasar, tidak terlalu rumit-rumit, tapi itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin begitu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir Umi, terima kasih atas ilmunya tadi ya, yang banyak gitu di share semua gitu berkaitan dengan adab, hal yang tadi mendasar gitu, dan sangat detail tadi. Tadi Umi juga menyampaikan ya, memang Islam adalah agama yang sangat
detail ya gitu ya. Dan semuanya juga ada adab-adabnya gitu, bagaimana kita berkehidupan gitu. Nah, selanjutnya nanti kita memasuki sesi tanya jawab untuk seluruh audiens ya. Jadi boleh untuk bertanya gitu, menyampaikan pertanyaannya nanti bisa lewat kolom chat atau boleh raise hand kalau mau untuk menyampaikan secara langsung ke Umi gitu ya, boleh nanti disampaikan secara langsung gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita coba untuk mendokumentasikan kegiatan dulu ya. Mungkin untuk teman-teman semua bisa dinyalakan gitu ya kameranya. Bisa dinyalakan kameranya sekitar mungkin 5 menitan gitu nanti untuk didokumentasikan terlebih dahulu. Setelah itu nanti mungkin kalau ada yang mungkin kuota atau seperti apa gitu ya sinyalnya boleh untuk dimatikan kembali gitu. Ini ayo teman-teman boleh di-on-kan ya kameranya sebelum kita masuk nanti sesi tanya jawab seperti itu. Nah, oke, kita mulai aja. Ini untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Oke, next. Slide selanjutnya. Gambarnya 1, 2, 3. Smile ya. Oke. Satu halaman lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya ke Umi, boleh untuk menyampaikan lewat kolom komentar atau ada yang mau menyampaikan secara langsung. Oke, ini ada pertanyaan pertama ya di kolom komentar dari Mbak Mela Melinda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, mohon tips untuk para orang tua agar bisa istiqomah mengajarkan adab ke anak-anak, dan adakah amalan khusus untuk para orang tua selama mendidik anak? Oke, ya. Baik. Bisa dijawab nih untuk pertanyaan pertama. Ya. Bagus ini ya pertanyaannya Bunda Mela Melinda ya, luar biasa ini. Jadi begini, kalau tipsnya itu tips dan kemudian apa yang kalau dikatakan ada keamalan itu akan berhubungan ya, akan berhubungan. Kuncinya begini ya para bunda ya, sesungguhnya ketika kita sedang memiliki anak-anak yang pada usia-usia tumbuh begitu ya, itu betul-betul para bunda itu harus membaguskan hubungan dengan Allah ya. Karena segala kerutan rumah tangga, didik anak-anak itu semuanya bermula dari bagusnya atau tidaknya dengan hubungan dengan Allah. Ini pegang kata-kata saya ya, karena ini nasihat dari seorang ustazah saya ya, almarhumah Ustazah Yusuf, itu luar biasa. Ketika saya baru punya anak satu itu sudah ketemu beliau dan beliau mengatakan begini, kunci dari seorang ibu rumah tangga adalah takwa kepada Allah. Kalau takwa kepada Allah yang baik, maka insya Allah semua urusan menjadi baik. Saya pegang itu. Dan ketika anak-anak saya masih kecil gitu, usia-usia tumbuh itu banyak sekali saya banyak berzikir ya, karena apa, berat betul gitu memiliki anak-anak yang sedang tumbuh itu. Saya khawatir kalau saya salah mendidik atau saya khawatir saya kelelahan sehingga kemudian adanya emosi dan seterusnya, maka saya kembalikan ke situ. Jadi memang ibadah-ibadahnya dinaikkan gitu kan, salat malamnya dinaikkan, kemudian kalau mungkin salat malam karena mungkin kelelahan gitu ya, mungkin hanya bisa 3 rakaat begitu, tapi tetap dilakukan, karena itu adalah kayak semacam energi pagi hari kalau bagi saya, energi pagi hari. Belum lagi kemudian amalan-amalan yang lain, termasuk tilawah ya, tilawah itu jadi bagi saya kayak energi luar biasa ya. Kemudian belum lagi istighfarnya itu yang saya perbanyak gitu kan, karena istighfar itu betul mendinginkan hati ya, mendinginkan hati dan memudahkan segala urusan seperti itu. Ini yang harus dilakukan, bukannya kemudian gimana ya, aduh pokoknya pusing, kembalikan kepada Allah, bagus kan.
Jadi kalau kita sudah hubungan kita dengan Allah itu baik, maka urusan itu akan Allah selesaikan. Allah akan bantu tuh selesaikannya. Contohnya anak-anak kita jadi mudah diberitahu, anak kita mudah diarahkan, anak kita terhindar dari pergaulan yang buruk gitu. Yang paling sederhana, ada anak-anak yang susah makan, anak kita makannya gampang, misalnya kayak gitu kan. Anak-anak yang lain kemudian susah diarahkan, anak kita mudah. Ini kan dari Allah, ya, dari Allah. Makanya kemudian ketika, aduh anak saya kok usah diatur, bukan cara mengatur anak supaya taat, supaya patuh. Itu ada teori, tapi yang bagus lagi adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Itu kunci yang kalau saya sudah harga mati ya, harga mati. Mudah kok Bu ya, mudah kok Bu. Jadi tinggal selipkan setiap habis sholat 5 waktu. Kadang kita terburu-buru karena kesibukan kita sebagai ibu ya, selalu doa ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin Rabbi auzidni an ashkura, terus Rabbi habib minas salihin, Rabbi itu pandanglah wajah anak kita di pelupuk mata kita, minta pada Allah apa ibu minta kepada anak kita, ya Allah anakku Fikri misalnya gitu kan, jadikanlah dia pemuda yang saleh ya Allah gitu kan, mudahkan segala urusannya, perbanyak rezekinya. Jadi doa-doa yang untuk anak-anak itu betul-betul khusus ya. Itu saya kalau doa sampai nangis ya Bu ya, karena betul-betul berharap, karena hanya Allah tempat gantungan saya, sehingga ketika kemudian ada masalah-masalah yang berat, sudah saya punya Allah gitu kan, saya kembalikan kepada Allah. Bismillah. Saya sudah 32 tahun ya menikah, dan anak saya sudah besar-besar, yang terbesar sudah 19 tahun. Itu saya bisa menarik garis benang merah ya, dari apa yang saya lakukan dulu dan apa yang terjadi sekarang ya, setelah anak-anak besar itu seperti apa, itu adalah apa yang saya lakukan dulu. Makanya saya senang berbagi dengan para orang tua bahwa dulu saya error ya, artinya kadang salah kadang benar, tapi kemudian dengan berjalannya waktu saya kemudian menyimpulkan bahwa oh ini yang benar, oh ini yang salah. Maka ketika saya menyiapkan sesuatu kepada para orang itu adalah yang benar itu yang seperti ini ya, jangan kerjakan yang salah. Kunci cuma itu saja ya. Dan kalau sudah ibadahnya bagus, maka otomatis ya bismillah akhlak kita pun akan jadi bagus. Misalnya ibu suka marah-marah ya, begitu kita memperbaiki ibadahnya, marahnya jadi kurang. Anak kan lihat, wah bunda sekarang jadi bunda yang sabar gitu kan. Semua tingkah laku kita semua terkendali sesuai dengan adab-adab yang diajarkan dalam Islam. Dan jangan lupa baca buku ya, baca buku, kalian juga ikut kajian, penting ya itu kan energi ilmu ya, ikut kajian, bertemu dengan orang yang salihah, baca buku, bertanya, silaturahim. Nah ini kuncinya yang bisa memberikan kita energi yang penuh ya untuk bersama anak. Gitu ya, Bunda Melia ya. Itu Mas Fikri. Oke, baik. Terima kasih Umi. Jawaban dari pertanyaan dari Mbak Melinda tadi. Baik, ya Bunda dan teman-teman semua, kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawabnya. Masih bisa kesempatan untuk semuanya ya, untuk bertanya mungkin sekitar 2 atau 3 orang lagi. Dan sebelum masuk ke sesi selanjutnya, mungkin saya ingin menyampaikan lagi ya, pekan depan insya Allah akan kita lanjutkan juga untuk forum kajian seperti ini gitu ya, membahas berkaitan dengan Al-Quran. Dan di pekan ini atau hari ini kita membahas adab ya, bagaimana Al-Quran mendasari sekali adab-adab yang diajarkan untuk anak-anak gitu ya, sampai mereka dewasa gitu. Dan insya Allah juga Rumah Quran Ain Jogja gitu juga sedang berusaha juga gitu ya, untuk mencetak hafiz Quran yang semoga punya adab-adab terhadap ilmu gitu ya, terhadap guru-gurunya, ulama gitu. Dan untuk teman-teman semua juga yang ingin berkontribusi mungkin untuk program-program dari Yayasan Good People Indonesia, termasuk juga Rumah Quran Ain ya, dimana nanti akan kita fasilitasi santri-santri untuk menghafal Quran dengan baik gitu, dengan metode khusus yaitu namanya metode tes gitu. Nah, mungkin saya share di kolom komentar, mungkin bagi ayah bunda dan teman-teman semua yang ingin ikut mendukung gitu ya program dari Yayasan Good People Indonesia dan Rumah Quran Ain Jogja, bisa lewat Bank BSI, nomor rekeningnya 7177051707 atas nama Yayasan Good People Indonesia, dan kemudian konfirmasi melalui WA
0812 2561 6084 dan nomor saya. Oke, baik, kita lanjutkan. Umi, ada satu pertanyaan lagi. Tinggal Di 5 kolom menit ya Mas ya. Satu pertanyaan ini tinggal 5 menit. Oke, siap Umi. Ini dari Billy. Nama Billy. Assalamualaikum Ustazah, mohon maaf izin bertanya. Sebagai pendidik, bagaimana cara memperbaiki akhlak anak-anak yang berbeda latar belakang keluarganya? Apakah mendidik iman dahulu atau adab dahulu? Gitu. Silakan ini jawabannya. Iya, yang dimaksud dengan berbagai macam latar belakang ini agama atau pola asuh ya, itu bisa beda. Kalau hanya beda pola asuh, itu berarti kan imannya sudah ya, imannya sudah Islam. Ya kita kemudian memperbaiki adabnya. Tetapi kemudian kalau misalnya yang disebut dengan tadi berlatar belakangnya berbeda dengan beda agama, ini kan menjadi kompleks masalahnya ya. Nah yang paling penting itu memang sebenarnya komunikasi dengan para wali murid. Ya. Kalau sebagai pendidik itu kan porsi kita mendidik itu dengan porsi orang tua itu kan jauh lebih besar porsi orang tua. Jadi 70% pendidikan itu adalah dari rumah, sisanya adalah di lembaga-lembaga pendidikan di luar sana. Dan ini yang harus dipahamkan kepada orang tua, bukan dibalik ya, bukan dibalik justru diserahkan semua pada sekolah, porsi di rumah jadi sedikit. Ini akan menjadikan satu kegagalan yang ada di dunia pendidikan itu seperti itu. Mungkin pintar mereka secara knowledge ya, knowledge-nya pintar, tapi kemudian secara adab tidak. Ini yang kemudian jadi PR bersama. Kalau saya sarankan, memang harus ada komunikasi yang bagus ya dengan para wali murid ya, wali santri itu. Ini yang sedang kami upayakan di sekolah saya, di Yayasan Sekolah Orang Tua namanya. Nanti kita mendidik sama-sama. Karena bagaimana mungkin akan berhasil jika kemudian kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan di sekolah, kemudian di rumah tidak dibiasakan. Itu kan sampai kita menulis di sekolah dengan bagus, sampai rumah dihapus lagi. Kita tulis lagi, yang bagus-bagus di rumah dihapus lagi. Jadi nggak jadi-jadi gitu kan. Nggak jadi-jadi. Contohnya yang sederhana saja lah. Di lembaga PAUD ya, itu kan guru-guru selalu mengatakan demikian. Anak-anak jangan lupa makan pakai tangan kanan, baca bismillah, makan sambil duduk, kan begitu. Kan berulang-ulang untuk adab makan. Tapi di rumahnya dia lihat ayahnya minum kopi pakai tangan kiri. Lihat ibunya nyapu sambil makan mendoan gitu kan, pakai tangan kiri sambil nyapu berjalan. Dia kan bingung gitu kan. Kata bu guru begini di sekolah, tapi kata di rumah kok begitu. Apa yang harus saya ikuti? Akhirnya anak akan mengikuti mana yang paling banyak porsinya dia lihat. Tentunya adalah dia lihat porsi terbanyak kan di rumah. Maka akhirnya rumah lah yang akan jadi kebiasaan dia. Sekalipun nanti di sekolah dia pernah mendapatkan ilmu, tetapi yang akan diserap adalah sebanyak apa yang dia lihat, sebanyak apa yang dia dengar, sebanyak apa yang dia rekam. Itulah yang akan menjadi sifat ya, adab yang dia akan lakukan. Makanya kalau kita sebagai pendidik memang harus bagus komunikasi dengan orang tua, dan juga kurikulum kita yang ada di sekolah harus disaringkan dengan orang tua agar selaras ya antara sekolah dan rumah. Saya waktu itu bikin materi hebat di sekolah, hebat di rumah, hebat di rumah, hebat di sekolah. Artinya apa? Di sekolah oke, di rumah oke, gitu kan. Kita ajarkan apa di rumah. Dan sekarang alhamdulillah ya, dengan forum sekolah-sekolah orang tua itu membuat satu jembatan yang baik ya untuk meselaraskan kurikulum di sekolah dengan kurikulum di rumah, sehingga apa yang kita lakukan di sekolah itu kemudian juga dilakukan di rumah, dan itu insya Allah akan memberikan satu pembentukan yang kuat ya, karena dia ada dua lingkungan tapi lingkungannya sama-sama baik. Mungkin itu jawaban dari Umi ya. Salah satunya adalah memang komunikasi dengan para wali murid dengan cara yang intensif gitu. Gitu Mas Fikri. Baik, terima kasih Umi. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya Umi untuk sesi tanya jawabnya. Dan maaf mungkin kalau ada yang belum terjawab pertanyaannya, mungkin bisa bertemu di lain kesempatan seperti itu. Dan Mas Fikri sebentar. Tadi Mas Fikri menyampaikan di awal ya, mungkin ada metode tes yang TES ya sebetulnya ya. Itu yang mungkin juga belum mungkin dipahami oleh para bunda ya. Saya sedikit jelaskan dikit aja lah ya, tapi mudah-mudahan jadi bisa mendukung pondok pesantren AIN ya. Karena apa? Metode TES ini adalah metode mengajarkan menghafal Quran dengan cara yang mudah dan bisa dilakukan oleh para bunda dari rumah begitu. Dan ini nanti akan diajarkan oleh tim dari
Rumah Quran Ain ya untuk para bunda. Jadi kalau misalnya berminat bisa belajar atau memasukkan ke anaknya ke Pondok Quran Ain. Ini yang menjadi alternatif adalah ketika kita tidak mampu untuk mengajarkan, dan pilihlah cara yang mudah tetapi hasilnya bisa kita andalkan. Mungkin gitu ya Mas Fikri ya. Baik Umi, mungkin terakhir sebagai closing statement dari Umi ya untuk seluruh audiensnya, boleh sedikit. Ya, para bunda, terima kasih untuk kehadirannya di acara kajian pada malam hari ini. Jadilah bunda yang selalu ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi ibda binafsik. Kita mulai dari diri kita sendiri sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah. Memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Memberikan qudwah hasanah terbaik buat anak kita. Apa yang kita lakukan, harus kita berpikir bahwa ini akan dicatat anak kita. Anak-anak yang saleh dan salihah akan lahir dari ayah yang saleh dan ibu yang salihah. Anak-anak yang bahagia akan lahir dari orang tua yang bahagia. Maka jadikanlah diri kita orang tua yang bahagia, yang saleh dan salihah, mengharapkan untuk bersama di surga sekeluarga. Bismillah, semoga Allah memudahkan urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Umi. Semoga kita bisa mendapat manfaat yang banyak ya dari kajian malam hari ini gitu, dan selanjutnya juga masih bisa diberikan kesempatan untuk hadir kembali gitu dalam kajian-kajian dari Rumah Quran Ain Jogja. Nah, mungkin sebelum saya tutup ya, terakhir mungkin menginfokan sekali lagi gitu ya berkaitan dengan Rumah Quran Ain Jogja gitu. Sedikit tadi yang sudah disampaikan oleh Umi juga, memang metode penghafalannya ini ada metode khusus ya tersendiri gitu, dengan metode tes, tilawah, evaluasi dan sederhana yang diciptakan mungkin oleh Bang Jemi gitu ya dari Bandung seperti itu, yang alhamdulillah sampai hari ini kita sudah launching untuk Rumah Quran Ain di Jogja, yang artinya juga ke depan akan mulai muncul lagi program-program dari Rumah Quran Ain ini. Nah, untuk itu mungkin sedikit juga saya sampaikan berkaitan dengan yayasan gitu. Alhamdulillah juga Yayasan Good People Indonesia sekarang sudah bisa untuk menaungi ya program-program seperti Rumah Quran ini gitu. Alhamdulillah, semoga ke depan ya masih diberikan kesempatan untuk terus terus melaksanakan program-program kebaikan seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan juga untuk ayah bunda dan teman-teman semua, bagi yang ingin berkontribusi juga untuk program-program dari Yayasan Good People Indonesia, termasuk juga Rumah Quran Ain Jogja, ya bisa melalui rekening BSI yang sudah saya sampaikan di kolom chat, dan nanti insya Allah akan saya sampaikan juga lagi lebih detail mungkin ya terkait dengan Rumah Quran Ain Jogja dan juga Yayasan Good People Indonesia di grup